你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Teriakan seperti guntur bergema dengan kuat di Akademi Dalam. Sosok manusia tiba-tiba muncul dan dari seluruh Akademi Dalam tidak lama setelah teriakan ini terdengar. Segera banyak sosok manusia muncul di langit di atas area tempat Xiaoyan berada. Orang pertama secara adalah penatua pertama Suqian. Pada saat ini, ekspresinya serius saat dia mempelajari dari mana suara itu berasal. Dia mengepalkan tinjunya sedikit dan bergumam. Hantu setan tanah tua. Suqian perlahan menunduk. Dia bertukar pandangan dengan Xiaoyan dan yang lainnya di bawah sebelum merajut alisnya. Tampaknya masalah ini benar-benar menemukan mereka. Gelombang suara angin yang deras tiba-tiba muncul di ujung langit tidak lama setelah teriakan lama itu dikirim dari jauh. Sekelompok besar bintik hitam kecil muncul di pandangan semua orang beberapa saat kemudian. Dalam beberapa kedipan, mereka berubah menjadi sekelompok orang yang dipenuhi aura ganas yang segera berhenti di langit di atas Akademi Dalam. Xiaoyan perlahan mengamati kelompok yang terdiri dari 20 atau lebih sosok manusia ini. Tatapannya segera berhenti pada dua orang tepat di tengah kelompok. Salah satu dari dua orang ini adalah Han Feng. Orang lain adalah seorang lelaki tua berambut darah yang mengenakan jubah tengkorak kuning. Wajah lelaki tua itu kurus, dan pada dasarnya dia termasuk tipe di mana hanya ada kulit di atas tulang. Sekilas, dia seperti tengkorak. Matanya yang dalam menunjukkan kilau yang tenang, tampak seperti nyala api hantu karena memancarkan aura yang aneh dan mengerikan. Orang tua berambut darah ini berdiri tanpa penopang di udara kosong. Matanya yang dalam dengan acuh tak acuh mengamati Akademi Dalam di bawah. Setiap kali lengan bajunya mengepak perlahan dengan angin, ruang di sekitarnya akan mengeluarkan sedikit riak. Riak ini mungkin sangat lemah, tetapi masih terdeteksi oleh Xiaoyan. Matanya segera menyusut sedikit. Douqi yang begitu dalam benar-benar dapat dianggap sebagai sesuatu yang dia lihat untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Tampaknya orang ini harusnya adalah pendiri lembah api iblis, hantu setan tanah tua, yang sangat ditakuti oleh penatua pertama Suqian dan yang lainnya. Tekanan turun dari langit setelah sekelompok sosok manusia ini, dengan aura ganas yang merembes ke sekitarnya, muncul. Itu menutupi seluruh Akademi Dalam. Ekspresi beberapa siswa yang lebih lemah segera berubah sedikit. Saat mereka bertukar pandang satu sama lain, mata mereka mengandung ketakutan. Suqian sedikit mengernyit saat dia merasakan tekanan keheningan dari Akademi Dalam. Dia mengangkat kepalanya, menatap lelaki tua berambut darah itu dan perlahan berkata, "Setelah tidak melihatmu selama bertahun-tahun, tak terduga kekuatanmu sekali lagi meningkat sebanyak ini. Kau adalah Suqian bukan?" Hantu setan tanah tua melirik Suqian dengan samar dan berkata, "Tidak disangka kau juga telah maju ke kelas Douzong. Ketika aku bertemu denganmu saat itu, kau hanyalah seorang penatua di puncak kelas Douhuang. Kau pun harus jelas tentang alasanku datang hari ini. Serahkan anak kecil bernama Xiaoyan itu. Dia membunuh 3 tetua agung lembah api iblisku. Aku harus mencari pembayaran untuk hutang ini. Jika tidak, bagaimana lembah api iblisku akan bertahan di wilayah sudut hitam?" Ekspresi Suqian sedikit merosot. Dia dengan dingin berteriak, "Hantu iblis tanah tua,
Ada penjelasan untuk Xiaoyan membunuh Fang Yan dan dua lainnya. Tidak dapat dihindarkan bahwa ada beberapa cedera saat bertarung. Selain itu, Fang Yan dan tiga lainnya melancarkan serangan fatal padanya. Haruskah dia membiarkan mereka membunuhnya? Aku tidak peduli tentang semua ini. Yang ku tahu adalah bahwa Xiaoyan telah membunuh tiga tetua lembah api iblis. Hantu iblis tanah tua melambaikan lengan bajunya dan tertawa dingin. Aku tidak akan menyia-nyiakan napasku denganmu. Langsung panggillah Mang Tianqi untuk berdiskusi denganku. Senyum dingin muncul di wajah Suqian saat mendengar ini. Dia berkata, hantu iblis tanah tua, apa kau tidak takut orang lain menertawakanmu dengan mengatakan ini? Apakah kau masih berani memimpin pasukan yang begitu besar jika kepala sekolah berada di akademi dalam? Kilatan sengit segera melintas ketika dia mendengar nada ejekan Suqian. Dia berkata, Suqian, kau seharusnya tidak berpikir bahwa aku takut pada Mang Tianqi. Selain itu, bahkan jika aku takut padanya, kau tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Hari ini, aku akan melontarkan kata-kata kasar di sini. Jika kau tidak menyerahkan Xiaoyan, akademi dalammu ini tidak perlu terus beroperasi di masa depan. Ekspresi dari banyak tetua akademi dalam berubah setelah kata-kata hantu iblis tanah tua terdengar. Kemarahan segera melonjak di wajah mereka. Orang tua ini benar-benar terlalu liar dan sombong. Memiliki ahli seperti itu mengingat namaku benar-benar telah membuat aku yang kecil terkejut. Sebuah tawa yang jelas tiba-tiba terdengar di lapangan terbuka. Sayap api hijau giok diperpanjang dari belakang Xiaoyan. Dia segera mengepakkan sayapnya dan bergegas ke langit sebelum berhenti di samping Suqian. Akhirnya, dia berbicara sambil tertawa kepada hantu iblis tanah tua. Dokter Prikecil dan Xian mengikuti setelah Xiaoyan mengungkapkan dirinya. 38 minutes, Tubuh mereka 37 bergerak dan mereka muncul seconds. di langit. Kedua Pace, tatapan mereka 49 menatap kelompok minutes, lembah api 51 iblis. Kau seconds adalah per Xiaoyan. kilometer. Tatapan gelap dan dingin hantu setan tanah tua perlahan beralih ke Xiaoyan. Saat dia memisahkan suaranya yang padat menyebabkan rasa dingin meresap ke tempat itu meskipun saat itu siang hari. Senior tanah iblis, dia adalah Xiaoyan. Fang Yan dan dua lainnya mati oleh tangannya. Air liur transformasi tubuh bodhisattva juga telah mendarat di tangannya. Sebelum Xiaoyan bisa menjawab, Han Feng, yang berada di samping hantu iblis tanah tua, menyela dan tertawa. Setelah berbicara, dia juga menatap Xiaoyan yang gelap dan padat. Senyuman buas di matanya sangat jelas. Sepertinya dia telah menghabiskan banyak usaha untuk membuat Xiaoyan mati. Hantu iblis tanah tua menganggukkan kepalanya sedikit. Orang tidak bisa melihat kegembiraan atau kemarahan di wajahnya yang kering. Matanya yang tenang menatap Xiaoyan, dan dia berkata dengan suara tenang, apa kau akan ikut denganku sendiri atau haruskah aku secara pribadi bertindak untuk mematahkan keempat anggota tubuhmu dan membawamu pergi? Hantu iblis tanah tua, ini akademi dalam, bukan lembah api iblismu. Kau harus melihat di mana kau berada sebelum bertindak begitu arogan. Aku juga akan melontarkan kata-kata kasar di sini hari ini. Jika kau berani menyerang di akademi dalam ini, aku akan memberitahumu bahwa akademi jiananku bukanlah lumpur lunak bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Mata Suqian tiba-tiba melebar saat dia berteriak dengan suara tegas. Suasana di langit tiba-tiba menjadi tegang setelah teriakan dari Suqian ini terdengar. Semua orang tahu bahwa sepertinya masalah hari ini tidak akan diselesaikan dengan damai. Kau memang layak menjadi tetua pertama di akademi dalam. Betapa harga diri yang besar. Namun, apa kau berpikir bahwa kau adalah Mang Tianqi? Hantu iblis tanah tua mengeluarkan tawa aneh saat dia berbicara dengan sikap yang menyeramkan. Jika kau benar-benar bersikeras untuk ikut campur hari ini, aku tidak keberatan memberimu pelajaran di depan semua siswa di akademi dalam. Jika tidak, mereka mungkin akan menyinggung seseorang dengan kata-katanya di masa depan. Xiaoyan telah membunuh 3 tetua lembah api iblisku. Siapapun yang membantunya hari ini akan menjadi musuh lembah api iblisku. Aku pikir motifmu kemungkinan besar adalah air liur transformasi tubuh bodhisattva, kan? Alasanmu memang cukup bagus. Kulitmu juga menjadi lebih tebal. Xiaoyan tiba-tiba tertawa dengan suara samar. Lidah yang tajam. Mata hantu iblis tanah tua tiba-tiba menjadi dingin. 5 jarinya bergerak dan 5 tajam doukis yang berisi rasa dingin tiba-tiba melesat dari jarinya.
Mereka membawa angin kencang saat mereka menembak ke arah kepala Xiaoyan. 5 kilatan dingin masih sekitar 10 kaki dari Xiaoyan ketika sosok putih anggun tiba-tiba melintas dan muncul. Aura agung meletus seperti gunung berapi. Douki warna abu-abu yang mengandung aroma amis samar mengguncang 5 douki tajam sampai mereka tersebar. Namun, sosok putih itu sedikit gemetar ketika 5 douki yang tajam tersebar. Sosok itu segera mengeluarkan erangan lembut yang teredam sebelum mengambil langkah mundur. Ekspresi Xiaoyan tenggelam ketika dia melihat dokter peri kecil dipaksa kembali. Dia buru-buru bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja." Kekuatan orang tua ini sangat hebat. Apalagi, doukinya mengandung rasa dingin. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu kemungkinan besar akan mengalami cedera serius jika diserang olehnya. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya. Wajahnya menunjukkan kesungguhan saat dia mengingatkan. "Hah?" Mata hantu iblis tanah tua berkedip sedikit setelah serangan itu tersebar. Dia segera melihat ke arah dokter peri kecil yang muncul di depan Xiaoyan dan perlahan berkata, "Tidak disangka kamu telah mencapai kelas Douzong pada usia seperti itu. Betapa tidak terduga. Jangan bilang padaku bahwa sekarang ini sebenarnya mudah naik ke kelas Douzong. Orang tua, apa kau pikir bahwa semua orang seperti kamu dan tidak meningkat setelah pelatihan selama bertahun-tahun?" Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Kata-katanya tidak memberikan wajah orang tua ini sedikit pun. Sudut mata hantu iblis tanah tua tanpa sadar bergerak-gerak setelah dia mendengar kata-kata Xiaoyan ini. Kekejaman melintas di matanya. Bakatnya tidak dianggap buruk. Jika tidak, dia tidak akan mencapai level ini. Namun, dibandingkan dengan Mang Tianqi dan orang-orang tua dari generasi yang sama yang telah meninggalkan wilayah sudut hitam, dia bisa dianggap sebagai peringkat terakhir. Sekarang, Mang Tianqi sudah lama menjadi seorang elit Douzon. Di sisi lain, dia masih berlama-lama di kelas Douzong. Poin ini selalu menjadi sakit di hatinya. Kata-kata Xiaoyan ini sekarang sepertinya dengan kejam membuat lukanya terluka. Senior iblis tanah tua tidak perlu repot dengan anak kecil ini. Mulutnya selalu ganas. Saat ini, tidak ada gunanya menyia-nyiakan nafasmu padanya. Kamu hanya harus menyerang. Setelah menangkapnya, cabut semua giginya, dan potong lidahnya. Kita akan lihat bagaimana dia akan berdebat dengan yang lain. Han Feng di samping berbicara dengan senyum dingin. Kau bisa menyerahkan Suqian padaku. Xiaoyan dan Douzong berpakaian putih akan diurus oleh senior iblis tanah tua. Dengan kemampuanmu, seharusnya tidak sulit untuk menghabisinya. Seutas kelicikan yang sulit ditemukan melintas di mata Han Feng saat dia berbicara. Dia selalu sangat takut dengan taktik Xiaoyan yang tak ada habisnya, dan sangat takut pada dokter peri kecil yang sangat misterius. Dia sekarang telah menyerahkan mereka pada hantu iblis tanah tua. Dia, di sisi lain, akan berkontribusi dengan menangani penatua pertama Suqian, yang jauh lebih mudah untuk ditangani. Hantu iblis tanah tua mengangguk. Niat membunuh yang buas melonjak di matanya yang dalam. Setelah merasakan niat membunuh yang gelap dan padat dari hantu iblis tanah tua, banyak sesepuh di akademi dalam segera menjadi berhati-hati. Douki yang kuat perlahan mengalir di dalam tubuh mereka saat mereka bersiap untuk bertindak setiap saat. Sementara atmosfer langit telah berubah menjadi tempat pedang ditarik, banyak siswa akademi dalam di bawah yang tidak bisa berkata-kata. Hati mereka penuh dengan kekaguman pada Xiaoyan karena dia berani mengejek seorang elit Douzong dengan kasar. Ia memang layak untuk bisa menjadi sosok legendaris Akademi Jianan. Keberanian ini adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa menandinginya. Namun, mereka tanpa sadar sedikit khawatir di atas kekaguman mereka. Kali ini, orang yang datang adalah ahli iblis tua yang telah hidup selama kepala sekolah misterius. Ekspresi Suqian berubah sedikit saat dia merasakan penyebaran bertahap niat membunuh dingin yang padat dari tubuh hantu setan tanah tua. Tampaknya orang tua ini akan bersikeras menyerang bahkan jika dia harus mengambil risiko kembalinya kepala sekolah. Hati-hati. Suqian menoleh dan berbicara dengan Xiaoyan dengan suara yang dalam. Kekuatan hantu iblis tanah tua dalam dan tidak dapat diprediksi. Bahkan dengan bantuan dokter peri kecil, Xiaoyan akan kesulitan bersaing dengannya. Bagaimanapun, di dalam kelas Douzong, perbedaan antara setiap bintang sangat besar.
Cukup sulit bagi yang satu untuk menantang yang lain di berbagai level. Meskipun Suqian memahami bahwa Xiaoyan memiliki cukup banyak keterampilan Dou yang kuat, keterampilan Dou ini hanya memiliki beberapa efek jera bagi seorang elit Douzong biasa. Hantu setan tanah tua tidak termasuk. Xiaoyan mengangguk sedikit. Tangannya perlahan berhenti di dadanya dan kekejaman melintas di matanya. Jika orang tua ini benar-benar keras kepala, dia hanya bisa memberinya sesuatu yang telah dia persiapkan. Karena aku adalah kenalan lama Mang Tianqi, para ahli dari lembah api iblis ini tidak akan menyerang. Selama siswa akademi dan tetua akademi dalam tidak campur tangan secara acak, aku bisa melepaskan mereka. Namun, aku harus mengambil nyawa Xiaoyan. Tatapan hantu iblis tanah tua perlahan menyapu banyak sesepuh di belakang Suqian dan siswa yang padat di bawah saat dia berbicara dengan suara samar. Suqian diam-diam menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata dari hantu setan tanah tua. Orang-orang yang paling dia khawatirkan adalah para siswa ini. Kekuatan mereka tentu tidak dapat dibandingkan dengan para ahli ini dari lembah api iblis. Jika mereka berakhir dengan perkelahian, para siswa kemungkinan akan menderita luka parah dan kematian. Tentu saja, dia juga dengan jelas memahami bahwa alasan hantu setan tanah tua begitu benar terutama karena kepala sekolah. Ini karena dia tahu bahwa jika dia berani menyerang siswa dari generasi muda ini, kepala sekolah pasti akan marah jika masalah itu sampai ke telinganya. Saat itu, dia bukan tandingan kepala sekolah. Hantu iblis tanah tua mengabaikan Suqian setelah mengucapkan kata-kata ini. Tatapan jahatnya beralih ke Xiaoyan. Kakinya segera menginjak udara kosong saat dia perlahan berjalan. Sebuah suara acuh tak acuh bergema di langit, "Kudengar kau anak kecil bisa melawan beberapa elit Douzong hanya dengan kekuatan Dou Huang Mu. Kau dan temanmu di samping bisa menyerang bersama. Jika tidak, orang lain mungkin mengatakan bahwa diriku tidak memberimu sedikit pun kesempatan." Kata-kata iblis tanah tua dipenuhi dengan arogansi liar. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia juga memiliki hak untuk menjadi sombong. Di wilayah sudut hitam, saat ini, cukup sulit untuk menemukan seseorang yang bisa bersaing dengannya dalam hal kekuatan. Para ahli dari generasi yang sama itu entah sayangnya meninggal atau telah meninggalkan wilayah sudut hitam. Dari generasi yang lebih muda, orang-orang top adalah orang-orang seperti Mo Tianxing. Namun, dengan kekuatan mereka, masih sulit bagi mereka untuk bersaing dengan hantu iblis tanah tua. Ekspresi Suqian tenggelam ketika dia melihat tindakan hantu iblis tanah tua. Namun, tubuhnya baru saja bergerak ketika sosok manusia dengan aneh muncul di depannya. Suara tawa Han Feng terdengar, "Tetua pertama Suqian, lawanmu adalah aku. Karena itu, kau tidak boleh pergi dan campur tangan dalam urusan orang lain." Senyum dingin muncul di wajah Suqian saat dia melihat Han Feng yang muncul di depannya. Dia berkata, "Han Feng, setelah kepala sekolah kembali, aku akan memberitahunya dengan benar tentang masalah ini. Pada saat itu, aku akan melihat siapa yang bisa melindungimu." Ekspresi Han Feng menjadi tidak wajar ketika dia mendengar Suqian menyebut-nyebut kepala sekolah. Jelas, dia cukup takut pada kepala sekolah legendaris ini. Namun, kegelisahan ini hanya berlangsung sesaat sebelum disingkirkan olehnya. Pada tahap ini, dendam telah terbentuk antara Akademi Jianan dan dia. Mengatakan hal lain tidak akan membantu situasi. Apalagi, benua Douqi ini sangat besar. Jika dia berniat untuk bersembunyi, bahkan elit Douzun Mang Tianqi tidak akan dapat menemukannya. Dia segera tertawa, "Tetua pertama Suqian, kau tidak perlu mengatakan hal seperti itu padaku. Mang Tianqi belum kembali selama lebih dari 1 dekade. Siapa yang tahu jika dia masih hidup?" Ekspresi Suqian menjadi lebih gelap setelah kata-kata Han Feng terdengar. Banyak ketua akademi dalam di belakangnya juga memancarkan amarah dari mata mereka. Masing-masing wajah mereka menatap tajam ke arahnya. Dari kelihatannya, mereka sepertinya berencana menyerang sebagai sebuah kelompok. "Jika kau tidak ingin memperluas medan pertempuran dan melukai para siswa, aku menyarankanmu semua untuk menjadi sedikit lebih tenang. Jika tidak, para ahli dari lembah api iblis bukan hanya orang yang tidak berguna." Han Feng tidak takut sedikit pun ketika dia melihat cara para tetua akademi dalam bertindak. Dia menunjuk ke sekelompok orang dari lembah api iblis yang memiliki aura ganas yang tersisa di atas mereka dan dengan dingin tertawa.
Sukian melambaikan tangannya dan menekan sesepuh akademi dalam di belakangnya. Dia berbicara dengan lemah, kalian semua hanya perlu memperhatikan kelompok orang itu. Tidak perlu khawatir tentang sisiku. Jika ada yang salah terjadi di sisi Xiaoyan, kalian semua akan campur tangan dan membantunya. Iya. Mendengar ini, sesepuh akademi dalam ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan sikap hormat. Penatua pertama Sukian benar-benar bijaksana dan tahu bagaimana mempertimbangkan keseluruhan situasi. Han Feng tertawa dengan cara yang aneh ketika dia mendengar ini. Sukian sama sekali mengabaikan kata-kata Han Feng. Dia perlahan melangkah maju dan dengan tenang berkata, "Kami tidak dapat menentukan pemenang terakhir kali. Hari ini, izinkan aku untuk mencoba dan melihat seberapa kuat pengkhianat yang mengkhianati Yao Zunze saat itu, setelah diubah oleh Aula Hiwa menjadi bukan manusia atau hantu." Kaki Sukian dengan keras menginjak udara kosong setelah kata terakhirnya jatuh. Segera, aura kuat melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Di bawah aura ini, ruang di sekitarnya menjadi agak terdistorsi. Kepadatan gelap secara bertahap melonjak ke mata Han Feng saat dia merasakan aura yang luas. Dia membuka mulutnya dan tersenyum sebelum berbicara dengan nada sinis. "Tenang. Aku tidak akan mengecewakanmu." Han Feng mengepakkan lengan bajunya setelah berbicara dan aura yang tidak sedikit lebih lemah dari Sukian tersapu. Akhirnya, itu memblokir momentum Sukian. Ketika dua aura elit Douzong ini bertabrakan di langit, banyak siswa di tanah terbuka di bawah tanpa sadar merasakan jantung mereka berdebar-debar ketika mereka merasakan tekanan yang merembes dari langit. Apakah ini kekuatan seorang elit Douzong? Hanya aura yang terpancar dari mereka sudah cukup untuk menyebabkan Douki di dalam tubuh mereka menjadi lamban. Jika berhadapan langsung, apakah mereka bahkan tidak bisa bergerak? Sementara Han Feng dan Sukian secara bertahap memasuki keadaan pertempuran, hantu setan tanah tua di sisi lain melangkah melalui udara kosong dan perlahan berhenti sekitar 10 meter di depan Xiaoyan dan dokter peri kecil. Matanya yang tenang menatap mereka berdua saat dia berkata dengan suara lemah, "Apa kalian berdua menyerang bersama atau akankah kalian bergiliran?" Wajah cantik dokter peri kecil itu dingin. Tangan putih halusnya perlahan terulur dari lengan bajunya. Kelima jarinya yang panjang dengan lembut meringkuk, dan douki berwarna abu-abu pekat segera melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Matanya yang agak keabu-abuan seperti setan melirik ke arah hantu iblis tua sebelum menoleh ke Xiaoyan dan dengan lembut berkata, "Aku akan melakukannya. Kekuatanmu saat ini memiliki terlalu banyak celah dengannya. Kamu pasti akan terluka jika diserang." Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia menghembuskan napas dengan lembut dan berkata, "Mari kita lakukan bersama. Kamu juga bukan tandingannya. Tenang, aku secara alami memiliki kemampuan pertahanan sendiri. Kamu tidak perlu terganggu karena ini." Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia tiba-tiba menoleh ke Xian, "Kamu tidak boleh ikut campur. Lawan kali ini tidak sama dengan yang sebelumnya. Apa kamu mengerti?" Wajah kecil dari Xian yang awalnya sangat bersemangat menjadi sedih saat mendengar kata-kata Xiaoyan ini. Namun, setelah melihat kesungguhan dari wajah Xiaoyan, dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya sambil merasa kecewa. Dokter peri kecil tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar desakan Xiaoyan. Dia awalnya adalah wanita yang tidak banyak bicara. Selain itu, karena Xiaoyan bersikeras, kemungkinan dia tidak sengaja bertingkah sombong mengingat karakternya. Dagunya yang agak kurus mengangguk sedikit saat dia membalik 10 jarinya yang panjang. Kukunya segera diperpanjang setengah kaki. Warna ungu keabu-abuan yang pekat dan aroma yang tersembunyi bertahan. "Sudahkah kamu memutuskan segalanya, hantu?" Iblis tanah tua menyilangkan tangannya di dada saat dia berdiri di tempat yang lebih dari 10 meter dari mereka. Matanya beralih di antara Xiaoyan dan dokter peri kecil. Kata-katanya baru saja terdengar ketika cahaya berwarna abu-abu tiba-tiba menembus udara dan melesat. Hantu iblis tanah tua mendengus dingin saat dia melihat cahaya berwarna abu-abu yang menyelinap ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Dia tidak melakukan banyak hal saat udara dingin hitam pekat melonjak dari dalam tubuhnya. Cahaya berwarna abu-abu tiba-tiba menegang saat bersentuhan dengan udara dingin yang hitam.
Segera, itu berubah menjadi es batu sepanjang 1 kaki sebelum meledak menjadi tumpukan pecahan es dan mengeluarkan suara yang jelas. Tidak disangka bahwa kau sebenarnya adalah orang yang terampil bermain dengan racun. Aku benar-benar meremehkanmu. Tangan keriput hantu iblis tanah tua sedang membentuk sebuah es batu abu-abu kecil, menggosoknya sedikit saat dia bekerja. Segera, dia mengucapkan kata-katanya dengan suara yang agak terkejut. Ada banyak hal yang tidak kau sadari, suara yang jelas dan dingin terdengar dan sosok putih itu langsung muncul di depan hantu setan tanah tua. Kukunya yang berwarna ungu keabu-abuan memiliki kilatan tajam dan mengeluarkan suara yang menusuk telinga saat menargetkan tenggorokannya. Kuku yang tajam melintas. Namun, itu tiba-tiba berhenti ketika mereka melakukan kontak dengan udara berwarna hitam di sekitar hantu setan tanah tua. Dalam sekejap mata, kristal es hitam sepanjang 5 kaki muncul di depannya. Kuku tajam dokter peri kecil mengalami kesulitan untuk maju bahkan 1 inci ke depan setelah mereka menembus setengah jalan. Hantu iblis tanah tua dengan aneh tersenyum pada dokter peri kecil dari tempat yang dipisahkan oleh kristal es. Tubuhnya bergerak dan tiba-tiba menghilang. Wajah dokter peri kecil berubah sedikit ketika dia melihat hantu setan tanah tua menghilang. Dia buru-buru berteriak, "Xiaoyan, hati-hati. Dia menargetkanmu." Teriakan dokter peri kecil baru saja keluar dari mulutnya ketika hantu setan tanah tua berjubah tengkorak berwarna kuning muncul dari jarak dekat di depan Xiaoyan dengan cepat. Wajah seperti kepala tengkorak tersenyum sinis pada Xiaoyan saat 5 jarinya, yang mirip dengan cakar hantu, tanpa ampun menyerang ke arah tenggorokan Xiaoyan. Melihat kekuatannya, kemungkinan mereka akan menembus tenggorokan Xiaoyan jika terkena. "Bocah lidah silet, aku sangat membencimu. Karena itu, aku akan menghabisimu dulu." Seruan yang tak terhitung jumlahnya dan tetiakan tajam segera dipancarkan dari tanah terbuka di bawah ketika mereka melihat Xiaoyan menghadapi serangan fatal dari hantu iblis tanah tua dalam sekejap.